Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, kali ini pembacaannya untuk mencari tahu ya, apa sih di saat ini tuh yang membuat dia merasa penasaran tentang dirimu ya. Hal apa yang saat ini tuh sedang sering berkecambuk di dalam pikirannya yang membuat dia penasaran perihal tentang kamu. Oke, namun sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting ya, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Cancer, langsung saja kita mulai. Apa yang membuat dia penasaran saat ini tentang dirimu? Oke. Oh, ya. Ya, tentu ya. Nah, jadi gini, apakah memang ada kejadian belakangan hari yang memungkinkan membuat kamunya itu tuh sedih hati gitu ya, akan ucapannya dia kah, akan tindakannya dia kah? Karena Maria di sini tuh seperti kayak ada rasa bersalah ya. Takut-takutnya dianya itu tuh membuat hatimu tersinggung, membuat hatinya kamu itu tuh sakit, membuat hatinya kamu itu tuh terluka gitu. Jadi dia gini, omongannya aku kemarin apa bikin kamu nangis ya? Nah gitu dianya. Ya, sikapnya aku kemarin apa bikin kamu sedih hati ya? Nah, di sana. Nah, kalau kamu katakan kalau kamu itu tuh sakit hati gitu ya, kalau kamunya itu tuh terluka, apakah kamu mau memaafkan dia? Nah, kayak gitu dianya. Karena ada beberapa sepertinya kayak dia hitung-hitung nih ya, untuk di belakangan hari bisa-bisa saja sikap lakunya dia, ucapan tindakannya dia agaknya lumayan sering gitu loh, lumayan sering berkemungkinan membuat kamu nangis, membuat kamu sedih minimal ya, membuat kamu marah gitu ya. Ini kecewa gitu loh. Marahnya bukan karena marah amarah ya, bukan marah sampai ngamuk gitu, enggak, tapi marah yang karena kamunya itu tuh tergores hatinya, terluka hatinya gitu ya. Jadi kayak dia bilang semacam ada nih tindakan bertubi-tubinya dia ke kamu, bukan hanya kayak baru satu kali dianya langsung merasa bersalah sama kamu, tapi menurut hemat-hematnya dia, omongannya dia minggu kemarin, omongannya dia 3 hari yang lalu, wah ini tuh 2 hal yang bisa kayak bikin hatinya kamu itu tuh jadi resah, jadi gelisah. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi di sana dia tuh kayak pengen tahu kondisi emosionalnya kamu di saat ini tuh lagi kayak gimana. Apakah memang lagi down gitu. Yang takutnya dia kamu lagi down secara emosional gitu. Jadi kayak ada nih semacam gak tega juga lah kalau bikin kamunya itu tuh merasa sedih ya dengan ucapannya dia, dengan tindakannya dia. Jadi dia sangat sangat penasaran kondisi hatinya kamu kepada dia gitu ya. Nah, dan lagi-lagi kalau kamunya berikutnya memang sungguh-sungguh kamu lagi sedih, kamu lagi kecewa, apakah kamu bisa memaafkan dia? Jadi yang mungkin orang ini tuh merasa bahwa agak fatal nih yang dia lakukan ke kamu gitu ya. Karena dihitung-hitung juga enggak pantas dia rasa. Seperti bisa aja dia kayak menganggap dirinya overdosis ya, misalnya terlalu kenceng suaranya dia ke kamu. Nah, itu juga bisa. Tadi ya, apakah agaknya bertubi-tubi yang dia lakukan, tindakannya dia yang bikin kamu nggak seneng, ataukah kemudian memang masuk pula lagi intonasi suaranya dia yang rasa-rasanya terlalu stereo gitu ya ke telinganya kamu gitu. Apakah kemudian pemilihan diksi-diksi atau kalimat-kalimatnya dia itu tuh kayak kelewatan batas gitu ya, atau mungkin dia kayak tindakannya dia itu tuh seperti tanda petik orang gila gitu ya, misalnya dia sempat pecahin barang gitu ya. Nah, jadi dari tindakannya dia itu tuh bikin kamu shock gitu. Jadi kalau menurut dia bukan seperti sesuatu yang layak untuk kamu terima, apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan gitu ya. Terlalu berlebihan di sana, nggak adil bagi kamu, nggak pantas untuk kamu alami gitu. Makanya dia kayak, apa aku dimaafin ini gitu ya, apa ada nih pelepasan kupon maaf dari
Cancernya untuk aku, gitu. Apa kamu masih mau membuka hati ke dia? Apakah kamu masih mau membuka diri ke dia? Gitu. Apakah kamu masih mau lagi sayang sama dia? Apa kamu masih mau cinta sama dia? Nah ini yang bikin dia tuh kayak galau di sana, mari nampak ya, galau dia. Itu loh. Ya karena udah jelas berarti orang ini tuh butuh sesungguhnya untuk bersama dengan kamu, gitu. Butuh dia untuk membuat kamunya itu tuh merasa mampu untuk menerima dia, merasa tenang, merasa nyaman dengan dia. Ya, karena kalau kamu nggak tenang, kalau kamu nggak nyaman, ya, kalau kamu nggak betah, ya pasti kamu akan ninggalin dia kan gitu ya. Nah, sementara untuk berpisah dari kamu belum mau seseorang ini, gitu loh. Jadi mau sepreman apapun gayanya dia sama kamu, tapi kamu masih tetap ya lapak basah untuk dia. Kamu masih kayak seseorang yang sangat amat dia inginkan, gitu loh. Jadi mendapatkan cintamu perlu, mendapatkan kasih sayangnya kamu mesti, menurut dari si seseorang yang saat ini sedang berada dalam pikirannya kamu ya, di sana. Nah, gitu loh. Karena ya kalau menurut dia untuk di saat ini tuh setidaknya ya, kamu adalah orang yang paling, ya yang menurut dia nih ya, menurut dia pribadi, kamu adalah orang yang paling sayang sama dia, yang paling tulus dengan dia, gitu ya. Mungkin kamu adalah satu-satunya orang tuh yang kayak lagi nggak sadar diri ya, makanya kamu mau terima dia. Kamu seolah-olah kayak sedang, hanya kamu yang bisa terhipnotis dengan dia. Karena menurut dia nggak ada orang yang mau sayang dia, nggak ada orang yang mau peduli sama dia. Jadi kayaknya kamu itu tuh dapat inilah ya, dapat poin ini, dapat poin jempol 2 lah ya, jempol 4 lah. Salahnya Mari nggak boleh nunjukin kakinya Mari kan, nggak sopan. Nah, gitu. Jadi kamu the best dalam hidupnya dia. Makanya dia kayak, aduh gimana nih kalau nanti kansernya sakit hati, kemudian ninggalin aku, nggak mau maafin aku, kemudian ninggalin aku, terus gimana aku? Di sana ya perlu dia rasa dianya itu tuh untuk terus bisa dengan kamu, gitu loh. Ya, karena menurut dia hanya kamu yang selama ini tuh paling tahu tentang dia, misalnya ya, paling berhasil bisa bikin dia nyaman, merasa kayak dia ada di rumah gitu. Nah jadi itu rasa bersalah cukup besar di sini. Kamu adalah rumahnya dia, tapi malah dia dengan sembrononya gitu ya, terbawa emosi gitu ya, malah dia tanda petik merusak kamu, rumah yang untuk dia tempati gitu loh. Kamu adalah tempat dia pulang kan gitu ya, tapi malah dia ngotor-ngotorin tempat dia pulang itu. Nah, kira-kira di sana. Makanya itu lagi galau banget di saat ini. Lagi galau dianya ya. Tentang kamu, tentang hubungan kalian. Gitu. Galau dia. Itu loh. Jadi rasa penasarannya dia ini tuh Mari lihat sudah sampai di level cukup mengganggu dia nih. Gitu loh. Apalagi misalnya sampai saat sekarang kamunya itu tuh masih mengambil posisi diam ataupun berjarak dari dia ya. Wah, itu tuh kayak aduh ya Tuhan, semoga udah banyak itu doanya dia. Semoga kansernya lupa sama apa aku omongin kemarin, sama sikapnya aku kemarin, sama apa yang terjadi kemarin. Tolong Tuhan, hapuskan ingatan itu tuh dari memorinya kanser. Bisa itu di sana ya Tuhan kasih kesempatan gitu ya, kasih kesempatan supaya kansernya itu tuh masih mau sama aku, biar aku tuh bisa merubah diri gitu tuh energi dari si pasangannya kamu itu untuk di saat sekarang itu ya. Nah di sana jadi yang kayak bahwa timbul kesadaran ini tuh itu bikin dianya jadi kayak butuh tahu, timbul kesadaran bahwa aku salah, aku keliru, gitu ya. Nah jadi ini yang bikin dia akhirnya jadi kayak timbul rasa penasarannya dia tentang kayak gimana sih hatinya kamu saat ini tuh ke dia, gitu. Kayak gimana sih pikirannya kamu saat ini tuh ke dia? Apakah kamu sudah ngejudge dia adalah
bandit, bajingan, bangsat misalnya kayak gitu ya. Ngalah-ngalahin Hitler misalnya. Ini perlu tahu banget si seseorang ini. Gitu loh. Ya, nggak bisa dia kayak udahlah masa bodoh, mampus itulah mau kansernya itu tuh sakit kayak sedih kayak ngapain kayak terserah gitu. Nggak bisa dia kayak gitu. Jadi dia ketika mengevaluasi tentang dirinya dia atau ketika kesadaran itu tuh datang ya tentang bagaimana posisinya dia dalam hidupnya kamu, bagaimana cara dia perlakukan kamu. Nah ini bikin dia kok kayaknya nggak bisa diem, mesti tahu dia kira-kira kamu kayak gimana nih saat sekarang, gitu loh, ya. Jadi tetesan air matanya kamu, misalnya ketika dia melihat menetes tuh air matanya kamu karena ekspresi dari terluka hatinya kamu, nggak bisa dia bilang itu hanya mimpi aja tuh, nggak bisa gitu. Oh menghujam juga ke hatinya dia di sana ya, menghujam gitu loh. Jadi kayak seperti ketika dia menyakiti kamu, dia sadari bahwa itu juga hal yang menyakiti dia juga ternyata. Itu loh makanya kayak jika Tuhan mengizinkan kansernya itu tuh memaafkan aku mau jadi orang lebih baik lagi. Gitu dia tuh tawar-menawar ini ya. Tawar-menawar ini sama Tuhan untuk di saat sekarang dianya. Nih ya, lagi ngomong nih. Gitu, lagi transaksi dia sama Tuhan. Tuhan andaikan ya kansernya itu tuh mau sayang lagi sama aku. Gitu ya. Ku sayang dia, bener-beneran ku sayang. Nah, gitu. Ya, urusan apakah dia mampu untuk menepati janjinya itu udah hal yang beda lah itu ya. Tapi kalau saat sekarang bisa tuh keluar itu segala-galanya. Aku nih ya kalau misalnya kansernya itu tuh memaafkan aku, nggak mau lagi lah aku ngomong itu keras-keras, nggak mau aku. Gitu-gitu tuh dia, ya wanti-wanti dia ke diri dia sendiri, gitu loh. Nah di sana, ya pokoknya terbukalah kesempatan kayak dia dimaafkan oleh kamu, ya mau kamu lagi baik-baikan sama dia, itu yang paling dia rasa hal yang penting, gitu loh. Karena kalau ada apa-apa dengan hubungan kalian, itu tuh juga bisa akan sangat amat mengganggu hidupnya dia. Setidaknya begitu ya pemikiran untuk di saat-saat ini, gitu loh. Ya, jadi ini memang dia tuh nggak kepo gitu loh. Jadi detektif misalnya tuh dia kayak datangin temen-temennya kamu. Kanser ada cerita nggak tentang kami? Ada cerita nggak tentang aku? Ya kalau untuk jadi detektif seperti itu nampak-nampaknya dia sih tidak ya. Tapi lebih kepada kayak ke diri dia sendiri gitu ya. Gimana ya? Apa kanser ini tuh gitu-gitu dia. Dialog dia ke diri dia sendiri. Aduh udah pasti nih aku marahin, sudah pasti nih kanser marah nih sama aku gitu ya, udah pasti sedih dia itu. Nah di sana ya, jadi tidak bisa dia mengabaikan setelah apa yang dia lakukan ke kamu, tidak bisa dia abaikan. Jadi bisa aja memang untuk beberapa di antara kalian, karena Marlian energinya kamu tidak semua ya, tidak semua, ada beberapa kanser kok rasa-rasanya tenang aja ya posisinya kamu saat ini. Jadi mungkin kamu ketika mendengarkan bacaannya Mari, apa sih maksudnya Cici Mari ini? Perasaan sih aku nggak ada tersinggung. Tapi menurut dia bisa aja kamu tersinggung. Menurut dia bisa aja kamu tuh sakit hati, sedih hati gara-gara tindakannya dia. Gitu lah, saking dia care gitu aja. Saking dia care sama hatinya kamu, saking dia terbebani dengan rasa bersalah ke kamu. Jadi kayak dia merasa-rasa sendiri aja gitu loh. Ya, mungkin yang dia lakukan ke kamu menurutmu satu hal yang wajar, satu hal yang normal. Tapi bisa menurut dia, ini boleh-boleh nih aku dicap kurang ajar nih sama kanser, gitu loh. Jadi kan namanya dia sedang berasumsi nih, gitu ya. Sedang dia kayak rasa penasarannya dia ke kamu, gitu ya. Nah jadi bisa hal-hal tertentu itu tuh dia skenariokan sendiri dalam kepalanya dia, gitu loh. Nah di situ. Jadi kamu bisa aja kayak bingung, apa sih maksudnya Cici Mari ini tuh dianya penasaran tentang hatinya aku yang lagi sakit kah, terluka kah, sedih kah, perasaan aku biasa-biasa aja sikapnya dia gitu. Tapi kalau menurut kamu yang dia lakukan itu tuh biasa-biasa aja, kalau menurut dia sendiri
tindakannya dia ke kamu ya tidak biasa gitu loh. Jadi bolehlah ini disimpulkan ya bagi kalian yang bingung dengan pembacaannya Mari, bahwa dia penasaran bagaimana kondisi hatinya kamu, apakah terluka atau tidak, apakah kecewa atau tidak. Berarti ini tuh yang menjadi pasangannya kamu, Cancer, ini adalah orang baik gitu loh. Ini adalah orang yang tulus sama kamu. Gitu. Ini adalah orang yang memang benar-benar peduli dengan bagaimana sih sikapnya dia ke kamu. Apakah sudah baik, apakah salah gitu loh. Ya, jadi ini udah jelas, ini tuh adalah pasangan yang bagus ini untuk kamu pilih jadi pasangannya kamu ya. Gitu. Yang repotnya itu tuh udah nyakitin tapi nggak tahu diri. Udah nyakitin tapi kayak ngerasa semua baik-baik saja, semua wajar, normal. Itu kita yang kayaknya sebel ya. Itu. Nah, tapi kalau kamunya tenang ya, tapi dianya mengkoreksi diri tentang sikapnya dia, berarti ini tuh pasangan yang oke banget. Gitu. Ya, hatimu itu tuh penting untuk menjadi tolak ukur bagi si dia. Gitu loh. Ya, jadi dia tuh dalam upaya untuk boleh berfungsi dengan baik ya sebagai pasangannya kamu. Gitu. Jadi dia benar-benar mengakui keberadaan dari kamu gitu loh. Kalau orang yang nggak mengakui keberadaan pasangan, itu mau tuh KDRT apa gitu-gitu ya, sembrono aja gitu loh bersikap. Tapi ini kan dia kayak wah nggak boleh, sembarang-sembarang itu tuh nggak bisa gitu. Nah, namun juga sama, kalaupun kayak beneran nih kamu kayak ngerasa sedih belakangan hari, ya bagus ya, ada itikat baik untuk koreksi diri. Karena kalau orang nggak koreksi diri, boleh-boleh apa yang membuat kamu merasa sedih, merasa sakit, terluka, itu tuh menjadi pola berulang gitu loh. Ya, berarti setelah ini tuh ada kemungkinan kejadian yang serupa sama persis ya. Kejadian serupa sama persis itu tuh tidak akan terjadi lagi. Kan gitu ya. Ya kalaupun kamu kemudian tersakiti, itu tuh bukan karena hal yang itu aja. Ya. Ya kalau untuk beneran sempurna menjadi pasangan agaknya repot ya. Agaknya mungkin kayaknya enggak ada itu cerita kan di sana. Kan? Nah, tapi di sini tuh ada itikatnya dia. Terlihat itikatnya dia, kalau tidak bisa membahagiakan tapi setidaknya jangan menyengsarakan. Nah gitu ya. Jadi udah oke banget nih. Kalau kebetulan untuk sampai saat ini tuh kalian masih berhubungan, maka sudah oke banget lah. Udah oke banget lah orang yang kamu pilih menjadi pacarmu ini, menjadi suamimu ini, ataupun menjadi istrinya kamu ini. Gitu ya. Dipertahankan saja di sana. Ya, oke. Nah, jadi itu dia. Secara garis besarnya, apakah kamu tersakiti dengan ucapan, dengan tindakan si dia? Apakah kemudian akan ada pengampunan atau pemaafan lah ya? Jangan bilang pengampunan kok kayaknya Tuhan aja kamu ya. Apakah ada keinginannya kamu untuk memaafkan dia, untuk memberikan dia kesempatan memperbaiki sikap dari dirinya kepada kamu gitu ya. Oke lah, baik, sekarang Mari akan tarik koin biar kita cari tahu dulu ya Cancer, kepada siapa sih pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awal dari inisial S. 1, V, vitamin. A, ada alot, gitu. L, ada lampu. U, ada umur. P, ada permata. M, ada mahkota. H, hati. I, indah. K, kata. R, rasa. T, ada tali. Dan O, ada obat. Nah, berikut masuk kita ke zodiak ya, hanya ada 3 koin di sini. Leo hadir, Sagittarius ada, dan berikutnya ada energi dari Scorpio menutup pembacaan kita kali ini.
Itu aja dulu Cancer yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.